Tapi kalau misalnya kita lihat, ini Spanyol kan sudah menorehkan kurang lebih 11 gol kalau nggak salah. Ya. Sementara kalau misalnya dari Prancis hanya 3, itu pun Ya. seperti bonus gitu loh Bang. Ya, ya. Nah kalau bisa dihitung-hitung, akankah Spanyol lebih unggul? Iya, kalau kita lihat performa Spanyol, sebetulnya di bawah pelatih Luis de la Fuente, ini sebetulnya semacam fotokopi dari kebesaran Spanyol di era ketika mereka juara Piala Eropa 2008 dan 2012 dan juara Piala Dunia 2010. Tim yang di bawah Luis de la Fuente ini gaya mainnya kira-kira mirip, bahkan komposisi pemainnya juga mirip-mirip di era emasnya Iniesta, Xavi Hernandez dan kawan-kawan. Jadi de la Fuente ini punya kemampuan meramu bintang-bintang Spanyol yang beredar di Real Madrid, terutama Barcelona, untuk menjadi sebuah kekuatan baru. Dan inilah sebetulnya yang membuat Spanyol kali ini agak berbeda dengan misalnya Spanyol di Piala Dunia 2022 yang lalu. Nah, kalau mereka sekarang produktif, saya bilang tadi bahwa itu karena mereka bermain seperti Barcelona atau timnas Spanyol di era Xavi Hernandez ketika mereka di era emasnya, ketika juara Piala Dunia 2010, juara Piala Eropa 2008 dan 2012. Jadi coba kita lihat bersama pemirsa, kita ajak pemirsa juga melihat seperti apa peta kekuatan Spanyol dan juga Prancis. Tadi sempat Anda jelaskan ya kalau misalnya Prancis menerapkan metode 2 striker di depan begitu ya. Bang Yosef, kita lihat siapa-siapa saja, Mbappe dan Thuram. Iya. Nah di sini sepertinya bukan strategi yang tepat begitu ya menurut Anda ya untuk boleh memenangkan liga ini. Ya, menurut saya kalau di Piala Dunia sebelumnya Prancis begitu atraktif, daya serang mereka begitu tinggi, juga sangat produktif karena serangan mereka itu mengandalkan 2 penyerang sayap yang punya skill, punya kecepatan. Nah, di Piala Dunia 2022 misalnya, mereka sampai ke final melawan Argentina karena di striker murni mereka menempatkan Olivier Giroud, striker murni. Lalu dari penyerang sayap Kylian Mbappe dan Dembele. Nah, 2 penyerang sayap ini itu yang mengobrak-abrik pertahanan lawan. Sebaliknya dengan 2 striker begini, itu berarti itu memudahkan bek lawan untuk mengawal mereka karena mereka berdiri sejajar di sekitar garis 16. Tidak ada serangan yang berbahaya dari kedua sayap. Nah, sebaliknya kalau kita lihat Spanyol, justru sebaliknya, Nico Williams misalnya dan Yamal. Ini punya skill individu tinggi, mengobrak-abrik pertahanan lawan dari kedua sayap. Itu yang membuat 4 back dari lawan misalnya, siapapun lawannya, itu akan terbongkar. Mereka akan mengawal 2 penyerang sayap ini. Sehingga ada ruang di kotak 16. Itulah yang membuat mengapa Rodri misalnya bisa bikin gol, Olmo bisa bikin gol, Ruiz bisa bikin gol. Karena ruang pertahanan dari lawan terbuka gara-gara ada gerakan dari Williams ataupun Yamal yang membongkar dari sayap. Sehingga back lari ke sayap, ruang di kotak 16 menjadi terbuka. Ini yang membuat ada kesempatan ya dari pemain dari belakang. Misalnya Olmo kemarin bikin gol ke gawang Jerman misalnya. Itu gerakan Yamal, kemudian mengecoh lawan di sayap, kemudian dia lepas ke tengah, ada Olmo yang datang dari second line.